Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya Caroline SP akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia pertemuan kedua. Yang akan dibahas adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Materi ini untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan pengertian spermatogenesis, 2. Menyebutkan pengertian oogenesis, ketiga, menjelaskan siklus menstruasi, keempat, menjelaskan proses terjadinya kehamilan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan sel kelamin laki-laki atau sperma yang terjadi di dalam testis. Proses pembentukan spermatozoa atau sperma dipengaruhi oleh hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH dan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh organ tubuh tertentu dari kelenjar endokrin yang berguna mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Diagram spermatogenesis. Spermatogonium berubah menjadi spermatocytes primer. Spermatocytes primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatocytes sekunder. Spermatocytes sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid, kemudian 4 spermatid mengalami diferensiasi menjadi 4 spermatozoa. Berikut ini adalah gambar sperma. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel kelamin perempuan yang berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dari pembelahan sel induk telur atau oogonium di dalam ovarium. Oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin dan baru berlanjut kembali saat perempuan tersebut memasuki masa pubertas. Berikut ini adalah diagram oogenesis, yaitu dari oogonium berubah menjadi oosit primer, kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder, kemudian mengalami oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, kemudian mengalami ovulasi, nanti akan berkembang menjadi ovum, kemudian yang lainnya itu akan berubah menjadi badan kutub sekunder. Proses oogenesis dipengaruhi oleh hormon FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini merangsang kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH merangsang terjadinya ovulasi. Jadi ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Dalam peristiwa oogenesis akan menghasilkan 1 sel telur, 3 badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi atau akan menghilang, akan hancur. Nah, selanjutnya yang ketiga. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium atau dinding rahim. Pendarahan ini yang disebut dengan menstruasi.
Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Fase menstruasi ada 3. 1 fase menstruasi, 2 fase proliferasi dan ovulasi, yang ketiga adalah fase sekresi. Berikut ini adalah gambar hipotalamus yang ada di otak, dan berikut ini adalah gambar siklus menstruasi. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 hingga ke-5 dari siklus menstruasi. Fase ini terjadi bila tidak terjadi fertilisasi atau ovum sel telur tidak dibuahi oleh sperma, atau tidak terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kemudian tidak terjadi proses fertilisasi. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun, menyebabkan peluruhan endometrium atau dinding rahim. Silakan dilihat gambarnya. Ya, jadi meluruh ditandai dengan pendarahan dari uterus selama lebih kurang 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Jadi yang meluruh adalah dinding rahim dan ovum yang tidak dibuahi tadi. Perhatikan gambarnya ya. Endometrium itu dinding rahim ya. Selanjutnya fase proliferasi dan ovulasi terjadi pada hari ke-6 hingga ke-14, merupakan tahap penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada saat terjadinya menstruasi. Kemudian follicle stimulating hormone mulai diproduksi untuk memacu pematangan ovum di ovarium. Masih ingat kan yang mana ovarium? Ovarium itu letaknya di kiri dan kanan ya. Kemudian estrogen juga dihasilkan untuk memacu penebalan dinding sel rahim. Kemudian peningkatan kadar estrogen menghambat pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan luteinizing hormon yang merangsang terjadinya ovulasi. Nah, di situ ada tulisan egg. Egg itu adalah sel telur ya. Sel telur. Kemudian lihat di situ dinding sel pada endometrium atau dinding rahimnya menjadi tebal kembali. Selanjutnya fase sekresi terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28 setelah menstruasi. Hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Apabila terjadi pembuahan, produksi progesteron dan estrogen dilanjutkan. Hormon-hormon ini akan berperan dalam proses implantasi embrio. Nah ya, jika ada terjadi fertilisasi, maka akan dihasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses implantasi atau menempelnya embrio di dalam dinding rahim. Nah, ini adalah gambar siklus uterus ya. Ini ada gambar dinding rahim mulai dari siklus menstruasi sampai pada siklus atau fase sekresi. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini merupakan gambar atau diagram tentang siklus menstruasi. Yang pertama, yang paling atas itu perkembangan folikel. Pada masa menstruasi, folikelnya tumbuh. Pada masa ovulasi, dihasilkan ovum atau sel telur. Pada pasca ovulasi, korpus luteumnya hancur. Lihat yang paling atas ya. Selanjutnya, tingkat hormon. Lihat FSH yang warna biru. Pada masa menstruasi rendah, kemudian ovulasi mulai tinggi, kemudian nanti turun lagi. Lanjut yang estrogen, lihat yang warna kuning, coba dilihat warna kuning. Pada fase menstruasi itu rendah, pada fase praovulasi itu mulai meningkat, fase ovulasi yang estrogennya tinggi,
kemudian turun lagi pada fase ovulasi next dikit ya. Selanjutnya ada LH yang warna pink, silakan dilihat. Fase menstruasi rendah kondisinya. Fase ovulasi LH-nya tinggi, kemudian melandai kembali setelah itu. Yang progesteron itu warna biru tua, jumlahnya sedikit atau rendah. Kemudian pada fase pasca ovulasi progesteron paling tinggi jumlahnya. Kemudian lihat siklus endometrium atau dinding rahim, lihat yang paling bawah. Yang warna merah itu warna pink ya, warna pink. Fase menstruasi, dinding rahimnya meluruh bersama sel telur yang tidak dibuahi. Pada fase praovulasi dan fase ovulasi, pembuluh-pembuluh darah pada dinding rahim mulai sembuh dan terbentuk kembali. Pada pasca ovulasi atau sekresi dinding rahim. Kita lanjutkan dengan fertilisasi. Nah, apakah kalian tahu pengertian fertilisasi? Fertilisasi atau pembuahan terjadi karena adanya hubungan seksual antara laki-laki yang telah menghasilkan sperma dan perempuan yang telah menghasilkan sel telur. Fertilisasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Nah, ini gambarnya ada laki-laki dan perempuan. Masing-masing yang perempuan mengeluarkan sel telur, laki-laki mengeluarkan sel sperma. Kemudian terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan zigot, kemudian mengalami mitosis, menghasilkan kemudian berkembang menjadi embrio. Silakan dilihat di sini ada sperma yang masuk, kemudian spermanya bergerak, kemudian terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Kemudian bergerak ya. Setelah bergerak itu nanti akan ditanamkan ke dinding rahim. Baik. Nah, sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur yang disebut oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi itu terjadinya di dalam tuba Fallopi ya. Ingat tuba Fallopi. Kemudian nanti akan menghasilkan zigot. Dari jutaan sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang bisa membuahi ovum. Nah, silakan dilihat ini gambarnya. Ini adalah gambar sperma yang berusaha untuk menembus sel telur. Selanjutnya, gestasi atau kehamilan. Setelah fertilisasi, dalam perjalanannya menuju uterus, zigot mengalami pembelahan secara mitosis berkali-kali dengan tahapan sebagai berikut. Nah, lihat ini gambarnya. Dari zigot nanti akan membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 16 sel, kemudian berubah menjadi morula. Berikut ini gambarnya ya, perkembangan mulai dari sel telur, kemudian mengalami fertilisasi, lihat ya. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai dia tertanam atau diimplantasikan di dinding uterus. Nah, ini nanti menjadi fetus. Ini ya, zigot yang tertanam di dalam dinding rahim. Nah, ini adalah gambar perkembangan embrio selama masa kehamilan. Ada yang 6 minggu, kemudian 8 minggu. Lihat bagaimana kondisi kita ketika berada di dalam rahim ibu ya. Kemudian ketika 12 minggu ini sudah terbentuk kepalanya, tangan dan kaki. 20 minggu udah semakin besar ya, bentuknya semakin jelas. 32 minggu, kemudian 40 minggu. Nah, gambar yang ini ya, semoga dengan melihat ini kita bisa bersyukur ya, bagaimana Tuhan kita menciptakan kita dengan begitu sempurna.
Istilah penting yang dipelajari hari ini yang pertama adalah spermatogenesis, yang kedua oogenesis, yang ketiga ada menstruasi, yang keempat adalah gestasi, kemudian ada ovulasi dan implantasi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya tentang penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan penyakit reproduksi. Sekian dari saya, semoga dapat difahami dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.